Bab 1391. Judy tiba-tiba teringat apa yang sebelumnya dikatakan Levi tentang dia bergabung dengan keluarga besar Westford. Kondisinya sederhana. Jika dia bergabung, dia akan menjadi kepala keluarga. Saat itu, Judy dan Thierry mencemooh keberaniannya. Namun hari ini, keinginan Levi menjadi kenyataan. Dia akan menjadi kepala keluarga besar Westford. Jika ada yang keberatan, silakan datang ke saya. Aku akan membiarkan tinjuku yang berbicara, kata Levi sambil terkekeh. Dipukul oleh kesadaran yang tiba-tiba, George berseru, apakah Anda Raja Mahkota? Setelah banyak berpikir, dia hanya bisa memikirkan satu orang di dunia yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Raja Mahkota membuat ketakutan bahkan di hati 4 keluarga besar. Apa? Raja Mahkota? Thierry tergagap, kaget setengah mati. Mengapa saya tidak memikirkan kemungkinan ini? Raja Mahkota adalah satu-satunya di dunia yang memiliki kekuatan sebesar itu. Bagaimana saya bisa mengabaikan itu? The Crown King. Judy bergumam. Itu adalah nama yang ditakuti oleh 4 keluarga besar, dan sekarang, ada kemungkinan bahwa mereka semua ada di hadapannya. Iya, ini aku. Bagus untukmu karena pintar. Levi tertawa terbahak-bahak sambil memutar-mutar cincin di jarinya. Itu adalah cincin yang segera dikenali semua orang, cincin naga. George buru-buru berlutut di depan Levi dan berteriak, saya, George Langston, ingin melayani Raja Mahkota. Terpesona oleh identitas dan kekuatan Levi, George telah menyerah sepenuhnya. Sungguh suatu berkah bagi Erudia untuk memiliki prajurit lain yang setara dengan 5 naga. Tidak peduli seberapa enggan Thierry, dia akhirnya menyerah dan berlutut. Saya, Thierry Langston, ingin melayani Raja Mahkota. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah penguasa keluarga besar Westford. Petik 2. Melihat bagaimana bahkan George dan Thierry telah berjanji setia kepada Levi, Judy dan yang lainnya mengikutinya. Kami juga ingin melayani Raja Mahkota. Tanpa ada yang berani menghalangi jalannya, Levi secara resmi menjadi penguasa keluarga besar Westford. Bagus sekali. Mengingat betapa kuatnya keluarga besar Westford, kita harus lebih melakukan bagian kita untuk Erudia. Levi sangat senang dengan hasilnya, meskipun dia tidak pernah menganggapnya sebagai solusi sebelumnya. Baru setelah bertemu George, Levi mendapat ide untuk itu. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan seperti keluarga besar Westford, seluruh Erudia pasti akan mendapat manfaat darinya. Selain itu, dengan otoritas barunya, Levi bisa menemukan kekuatan diam dengan lebih baik. Dengan ribuan tahun dalam sejarah mereka, keluarga besar Westford tidak hanya dapat memberikan lebih banyak senjata, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak informasi dan pengetahuan. Beberapa dari informasi itu sangat berharga sehingga mustahil untuk mendapatkan informasi tentangnya kecuali seseorang adalah bagian dari keluarga. Karena aku sekarang adalah tuanmu, bersiaplah untuk menerima pesananmu. Perintah Levi. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke arah Levi dan mendengarkan dengan seksama. Pertama, saya sebagai kepala keluarga besar Westford harus dirahasiakan. Biarkan semua orang berpikir bahwa saya di bawah kendali Anda. Kedua, serahkan nama dan informasi setiap anggota keluarga besar Westford kepadaku. Niat Levi sederhana. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada pengkhianat Erudia yang bersembunyi di keluarga besar Westford. Pada saat yang sama, dia juga menginginkan kendali penuh atas organisasi. Ketiga, saya akan diam-diam memanfaatkan apa yang ditawarkan keluarga besar Westford. Tidak ada yang menanyakan tindakan saya. Yang harus kamu lakukan adalah mengikuti perintahku. Petik 2. Melihat sekeliling untuk memastikan semua orang masih mendengarkannya, Levi melanjutkan, keempat, beri aku setengah dari ramuan dan resep yang dimiliki keluarga besar Westford. Saya ingin menggunakannya. Terakhir, serahkan semua teknik, senjata rahasia, dan skill juga. 2 permintaan terakhir terutama kepada Levi untuk memperkuat tentara Erudia sehingga mereka bisa menjadi kehadiran yang lebih tangguh di medan pertempuran manapun. Semua orang menganggukkan kepala mereka bersamaan. Dipahami. Secara alami, tidak ada dari mereka yang keberatan. Levi sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke George. Mengapa kamu tidak keluar dari pengasingan, George? Kita akan mencapai hal-hal besar bersama-sama. Baiklah, aku akan mengikutimu. Bab 1392. Alasan pertama mengapa George memutuskan untuk mengikuti Levi adalah bahwa dia benar-benar terpesona oleh kehebatan Levi.
Alasan kedua adalah dia ingin melihat seberapa jauh Levi bisa melangkah. Adapun Levi, alasan mengapa dia ingin George bergabung dengannya adalah bahwa meskipun yang terakhir lebih lemah darinya, George memang berada di liganya sendiri dalam hal kecakapan. Dengan dia di sekitar, hal-hal akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Jangan terlihat sedih, semuanya. Anda semua berkontribusi pada Erudia. Erudia akan mengingat kalian semua. Hanya dengan iman Anda dapat menemukan tujuan hidup, kata Levi sambil mengamati kerumunan. Melihatnya dengan ragu-ragu, Thierry bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Levi tersenyum. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lanjutkan saja apa yang telah kamu lakukan. Dia masih berharap Thierry akan melindungi Zoe. Dia dan Forlevia akan aman bersama mereka. Dipahami. Thierry mengangguk. Pada saat itu, Judy menyenggol Thierry, yang dengan cepat bertanya, Raja Mahkota, bolehkah saya tahu jika Anda sudah menikah? Levi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sepertinya dia masih belum tahu identitasku. Iya, saya bahkan punya anak sekarang, jawabnya. Apa, kamu bahkan punya anak? Baik Thierry dan Judy tercengang. Awalnya, Judy berharap dia bisa menjadi istrinya, tetapi ternyata dia sudah menikah. Kalau begitu, kita akan pergi dulu, Tuan. Dengan itu, Thierry dan yang lainnya pergi, sementara George tetap bersama Levi. Kembali ke kediaman keluarga Lopez, Cora dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ketika Thierry dan yang lainnya pergi, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, mengklaim bahwa pria misterius itu pasti akan bergabung dengan keluarga besar Westford. Meskipun mereka seharusnya bahagia, mengapa mereka terlihat begitu putus asa setelah kembali? Apa yang sedang terjadi? Thierry, bahkan George pergi. Bukankah pria itu bergabung dengan keluarga besar Westford? Tanya Cora penasaran. Thierry menghela nafas dan berkata, dia melakukannya, tapi... Tapi apa? Dia bertanya. Thierry melambaikan tangannya dengan acuh. Semuanya baik. Itu rahasia. Saya tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia tidak hanya bergabung, tetapi dia juga menjadi penguasa keluarga besar Westford. Judy juga merasa sangat murung. Selain depresi atas apa yang membuat semua orang sedih, dia merasa kesal karena Levi benar-benar memiliki seorang istri. Ada apa dengan Nona Langston? Tanya Son dan yang lainnya. Itu bukan urusan Anda. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Sejujurnya, Judy memandang rendah keluarga Lopez dan Black. Tentu saja, Nona Langston. Tugas mereka saat ini adalah merancang skema untuk mencuri obat ajaib dari Levi. Mereka telah merencanakan selama beberapa hari dan bersiap untuk memulai dengan Emma. Menggunakan Emma, mereka akan memaksa Levi untuk menyerahkan obat kepada mereka. Cora dengan cepat mengumpulkan semua orang. Kau sudah melihat apa yang terjadi hari ini kan? Thierry tampaknya dalam suasana hati yang buruk, jadi sesuatu mungkin terjadi. Jika Anda berhasil mendapatkan obat ajaib dari Levi dan memberikannya kepada Thierry, dia pasti akan senang. Dia mungkin bahkan akan menghadiahi kalian semua. Keluarga Lopez dan Black pasti akan makmur selama beberapa abad ke depan, dia mengingatkan. Ketika mereka mendengarnya, mata mereka berbinar. Ini adalah kesempatan emas. Karena suasana hati Thierry sedang buruk sekarang, dia pasti akan sangat senang melihat obatnya. Jika itu terjadi, masa depan kita akan cerah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga besar Westford, yang mereka coba begitu keras untuk menjilat, sudah berada di bawah Levi's kontrol. Bab 1393. Pada akhirnya, Levi lah yang akan membantu mereka makmur, bukan orang lain. Periode 3 bulan telah demikian, menjadi lelucon. Keluarga besar Westford telah menetapkan perintah penahanan yang melarang Levi bertemu dengan istri dan putrinya. Namun, sekarang, dia ternyata adalah penguasa keluarga besar Westford. Karena itu, adalah gagasan yang tidak masuk akal bahwa Levi akan menahan diri untuk tidak melihat keluarganya. Meski begitu, Levi belum memikirkan hal ini. Setelah menjadi penguasa keluarga besar Westford, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Jangan khawatir, Cora. Kami pasti akan memberikan Thierry obatnya besok. Dijamin Meredith. Mereka harus menangkap kesempatan emas ini. Setelah mereka pergi, mereka mulai mengambil tindakan. Meskipun Levi telah mengatur penjaga untuk melindungi Emma, dia pasti tidak akan menolak permintaan Meredith dan yang lainnya karena mereka menggunakan Forlevia sebagai alasan. Oleh karena itu,
dia segera bergegas dari Southampton ke Northampton. Saat dia tiba, dia jatuh ke dalam perangkap mereka. Orang-orang yang menjaga Emma juga tidak terlalu memperhatikan karena mereka adalah kerabatnya. Tanpa sepengetahuan mereka, Emma tanpa sadar telah dikendalikan oleh kerabat ini. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu menyuruhku datang ke sini untuk mengunjungi Evie? Emma menatap semua orang dengan panik. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apapun. Kami hanya akan menukarmu dengan obat Levi, Logan meyakinkan sambil tersenyum. Emma segera mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Levi telah mendapatkan hadiah. Tidakkah menurutmu tindakanmu tercela? Bentak Emma dengan marah saat dia memelototi apa yang disebut kerabatnya. Bagaimana itu tercela? Bagaimanapun, kami adalah tetua Levi, jadi dia harus memberikan obatnya kepada kami. Iya, dia sangat tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Beraninya dia menimbun obat seperti itu. Semua orang berseru merasa benar sendiri. Namun, Emma menegur dengan marah, itu hadiah Levi. Dia memiliki hak untuk memutuskan bagaimana dia akan mendistribusikannya. Tidak ada yang bisa membuat keputusan atas namanya. Iya, kita akan memutuskan untuknya hari ini. Saya ingin melihat apakah dia lebih suka obat ajaib atau ibunya. Karena Meredith dan yang lainnya bertekad, mereka secara alami tidak akan berhenti. Ayo pergi dan cari Levi sekarang. Tepat ketika semua orang hendak pergi, mereka menabrak Zoe. Apa yang kamu lakukan? Dia menatap mereka. Siapa yang membocorkan rencananya? Teriak Meredith dengan keras. Bagaimana Zoe mengetahuinya? Ini tidak ada hubungannya denganmu, Zoe. Segera menyingkir dan berhenti menghalangi kami. Teriak Jenny. Tidak, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menggertak ibu, balas Zoe dengan memusuhi. Mama, dia bukan ibumu, oke. Tersesat sekarang, bentak Logan dengan marah. Namun, Zoe berdiri di pintu masuk dengan tegas. Aku tidak akan. Sisanya tidak berani membuat keributan besar. Lagi pula, akan merepotkan jika Cora tahu. Tujuan kami sangat sederhana, Zoe. Kami hanya ingin Levi memberi kami obat ajaib sehingga kami bisa memberikannya kepada Thierry sesudahnya. Kami melakukan ini untuk masa depan keluarga Lopez dan Black. Nenekmu juga mengatakan bahwa keluarga kita akan makmur selama 100 tahun ke depan selama kita memberikan obat ajaib kepadanya, kata yang lain. Pikirkan baik-baik, Zoe. Obat ajaib tidak berguna di Levi sekarang. Bukankah lebih baik menukarnya dengan masa depan kedua keluarga kita? Meredith mencoba meyakinkannya. Memang, Zoe ragu-ragu. Iya, juga, Thierry tidak terlalu senang sekarang. Bagaimana jika dia memutuskan untuk menargetkan kita? Dalam hal ini, obat ajaib akan memainkan peran penting. Setuju Robert. Setelah memelototi semua orang, Zoe berkata, sudah cukup, berhenti bicara. Jangan menempatkan ibu di tempat yang ketat. Saya akan meminta obat Levi sebagai gantinya. Petik 2. Bab 1394. Oke, kami akan melakukannya dengan caramu. Zoe, kami juga memikirkan masa depan Anda bersama Evie. Saya harap Anda juga menyadarinya. Semua orang senang. Dengan Zoe yang bergerak, dia pasti akan berhasil. Misi ini pasti akan berakhir dengan sukses. Zoe menatap keluarganya dengan putus asa, tidak mengharapkan mereka melakukan hal seperti itu hanya untuk kepentingan keluarga. Mereka terlalu tercela. Jika dia bisa dilahirkan kembali, dia pasti tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Lopez dan Black. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangani masalah ini secara pribadi, Levi atau Emma pasti akan dirugikan. Karena dia tidak ingin salah satu dari mereka terluka, dia memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah menyelesaikannya sendiri. Di Manor, Levi tidak menyangka Zoe akan datang. Terkejut, dia langsung bertanya, apakah kamu sudah memaafkanku, Zoe? Dia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Tidak, aku belum. Lalu, kenapa kamu ada di sini? Tanya Levi. Menatapnya, Zoe ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, bisakah Anda memberi saya hadiah Anda? Tentu. Dia tidak berharap dia setuju dengan begitu mudah. Hah? Apakah kamu tidak akan bertanya mengapa? Petik 2. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Levi tersenyum. Tidak dibutuhkan. Selama Anda yang bertanya kepada saya tidak perlu tahu alasannya. Petik 2. Jadi begitu. Meskipun Zoe tampak tenang, dia sangat tersentuh.
Perasaan hangat menjalari dirinya. Dalam sekejap, dia memaafkan Levi. Tanpa menanyakan alasannya, dia memberinya sesuatu yang sangat berharga sehingga bernilai seluruh pulau atau kota. Awalnya, Zoe sedang memikirkan cara menyembunyikan alasan darinya. Dia tidak pernah berharap dia memberikannya secara langsung. Utara, bawa obatnya, perintah Levi. Segera, Dewa Langit Utara membawanya. Obat itu ada di dalam kotak yang sangat indah dan dibuat khusus yang hanya bisa dibuka dengan kode sandi. Levi memberikannya kepada Zoe dan memberitahu dia kata sandinya. Ada ekspresi kompleks di wajahnya saat dia mengambil kotak itu. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berkata kepada Levi, "Aku akan menunggumu menjemputku dan Evie 3 bulan kemudian." Levi tersenyum mendengarnya. "Jangan khawatir, aku mengawasi kalian berdua terus-menerus." Setelah Zoe berhasil membawa obat ajaib kembali, keluarga Lopez dan Black berada di atas bulan. Waktu bagi mereka untuk bangkit menuju kesuksesan telah tiba. Mereka setuju untuk melepaskan Emma sebelum pergi mencari Cora dengan penuh semangat. Dengan Cora memimpin mereka pergi menemui Thierry. "Thierry, mereka punya sesuatu yang luar biasa untukmu," seru wanita tua itu sambil menyeringai. Thierry tercengang. "Apa itu, Pak Langston? Kamu mungkin pernah mendengar tentang hadiah yang diberikan Erudia kepada para pahlawan, kan?" tanya Meredith sambil tersenyum. Mata Thierry berbinar. "Apakah kamu berbicara tentang obat ajaib yang dapat menyelamatkan hidup seseorang?" Meskipun keluarga besar Westford memiliki banyak ramuan, dia iri dengan obat ajaib yang diciptakan oleh para Dragonite. "Iya, kami baru saja mendapatkannya, dan kami memberikannya kepada Anda sekarang." Robert segera memberikan kotak itu padanya. Setelah memasukkan kata sandi, tutupnya terbuka, memperlihatkan tabung reaksi biru di dalamnya. Itu adalah obat ajaib legendaris. Hanya pahlawan terbesar Erudia yang cukup layak untuk memilikinya. Ketika Thierry melihat obatnya, dia menyeringai lebar. Dia sangat menyukainya sehingga dia tidak tahan untuk melepaskannya. Bagaimanapun, ini berarti dia akan memiliki kehidupan ekstra. Siapapun akan menyukainya. "Saya sangat senang dengan hadiah ini. Anda telah melakukan jasa besar kepada saya," seru Thierry dengan tawa hangat. Bab 1395. "Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan?" Thierry bertanya sambil melihat sisanya. Karena hadiah itu efektif, keluarga Lopez dan Black merasa senang. Cora juga senang. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Harry dan Meredith berkata, "Tuan Langston, kami hanya berharap keluarga Lopez dan Black menjadi bagian dari keluarga besar Westford. Mulai sekarang, semua generasi kita akan mengikuti keluarga besar Westford dan setiap instruksimu. Ini adalah keinginan terbesar kedua keluarga. Jika terpenuhi, keluarga Lopez dan Black akan naik ke kejayaan. Bagaimanapun, mereka akan menjadi bagian dari keluarga besar Westford." Thierry secara naluriah setuju, "Oke, saya setuju. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bagian dari keluarga besar Westford. Seseorang, umumkan berita itu kepada yang lain sekarang juga." "Betulkah? Terima kasih, Tuan Langston. Keluarga Lopez dan Black dengan ini berjanji setia kepada Anda." Anggota keluarga Lopez dan Black berlutut dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Thierry. Sekarang para tetua telah berhasil membawa keluarga mereka ke puncak kesuksesan, keinginan terbesar mereka telah terpenuhi. Usaha mereka tidak sia-sia. Namun, pada saat itu, Judy menarik Thierry. "Ada apa, Judy?" dia bertanya. "Kakek, jangan membuat keputusan yang terburu-buru, kita harus mempertimbangkannya," sarannya. Thierry berteriak dengan marah, "Apa? Tidak bisakah aku memutuskan masalah kecil seperti itu?" Judy panik. "Kakek, apakah kamu lupa tentang situasi saat ini yang dihadapi keluarga besar Westford?" Tubuh Thierry gemetar ketika dia tiba di wahyu yang mengejutkan. Dia benar. Aku bukan penguasa keluarga besar Westford lagi. Meskipun ini hanyalah masalah kecil, saya masih harus memberitahu dia tentang hal itu. Thierry memukul dahinya dan berseru, "Aku lupa. Tunggu, jangan diumumkan dulu. Kita perlu mendiskusikan masalah keluarga Lopez dan Black yang bergabung dengan keluarga besar Westford terlebih dahulu." Hah? Perubahan pikiran Thierry yang tiba-tiba mengejutkan keluarga Lopez dan Black, termasuk Cora. Tapi Thierry menyetujuinya dengan mudah sekarang. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Dari nada bicara Judy,
sepertinya dia tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Cora pun penasaran. Bagaimanapun, masalah ini seharusnya menjadi hal yang mudah untuk ditangani Thierry. Oleh karena itu, tidak ada alasan baginya untuk membahasnya secara ekstensif. Tanpa sepengetahuan mereka, penguasa keluarga besar Westford sekarang adalah Levi. Karena itu, keputusan itu bukan untuk dibuat oleh Thierry. Ada apa, Thierry? Tanya Cora cepat. Jika dia gagal menepati janjinya, itu akan memalukan bagi dia dan keluarga besar Westford. Berhenti bertanya, itu bukan urusanmu. Thierry pergi dengan marah dengan Judy di belakangnya, meninggalkan keluarga Lopez dan Black. Mereka saling bertukar pandang, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi, Cora? Apakah kami menyinggung Tuan Langston? Tanya Meredith. Cora menjelaskan, tidak. Ada banyak keluarga dan faksi kuno di dalam keluarga besar Westford, jadi ada banyak aturan ketat yang harus diikuti. Wajar jika penilaian harus diadakan sebelum keluarga Anda dapat bergabung. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat menjadi bagian dari keluarga besar Westford. Oleh karena itu, Thierry mungkin pergi untuk mendiskusikannya dengan yang lain. Apa yang dikatakan Cora sebenarnya hanya alasan acak yang dia pikirkan. Sejujurnya, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakek, kupikir kita harus mendiskusikan ini dengannya. Kalau sampai ketahuan dan menyalahkan kita, repot, ingat Judy saat mereka sampai di daerah terpencil. Oke, ayo kita cari dia sekarang. Karena Thierry bertekad untuk menerima obat itu, dia harus menyetujui permintaan keluarga Lopez dan Black. Kalau tidak, dia akan benar-benar dipermalukan. Bab 1396. Hah? Mengapa kamu di sini? Levi menatap mereka. Hari ini begitu sibuk. Semua orang datang ke sini. Baginda, saya perlu berdiskusi dengan Anda tentang keluarga besar Westford, kata Thierry sambil tersenyum. Berbicara, menyeka keringat dingin di dahinya, Thierry melanjutkan, Baginda, saya ingin membiarkan keluarga Lopez dari Northampton dan keluarga Black dari South City untuk bergabung dengan keluarga besar Westford. Apa pendapat Anda tentang itu? Judy menambahkan, Baginda, ini sebenarnya masalah kecil. Namun, karena Anda sekarang adalah penguasa keluarga besar Westford, Anda memegang keputusan akhir. Dia mengungkapkan rasa hormatnya kepada Levi. Keluarga Lopez dan Black, mengapa mereka harus bergabung? Sejauh yang saya tahu, mereka tidak memenuhi syarat. Paling tidak, mereka harus menjadi keluarga kuno untuk bergabung, kan? Tanya Levi, merasa tertarik. Sehat. Thierry bingung. Apakah saya memberitahu dia tentang obatnya? Berbicara, menyadari sesuatu yang mencurigakan tentang ini, Levi berteriak padanya dengan dingin. Thierry langsung ketakutan. Ya, Tuan. Sebenarnya, keluarga Lopez dan Black memberi saya obat yang diberikan kepada para pahlawan Erudia baru-baru ini. Sejak saya mengambilnya, saya setuju untuk membiarkan keluarga mereka bergabung dengan keluarga besar Westford. Petik 2. Dia mengaku jujur. Jadi Zoe mengambil obat untuk diberikan kepada Thierry. Bagaimana mereka bisa membuat rencana seperti itu? Levi langsung marah. Tatapan dingin berkilauan di matanya saat dia menggeram, penghinaan seperti itu. Apa yang telah Anda lakukan untuk Erudia? Beraninya kamu minum obat. Dia membanting meja dengan kuat, menakuti Thierry sehingga dia jatuh berlutut. Berdiri di samping Levi, George melirik Thierry dan mendesah putus asa. Kenapa kamu begitu bodoh? Hak apa yang harus kamu ambil? Teriak Levi. Judy segera menjelaskan, ini tidak seperti yang Anda pikirkan, Baginda. Keluarga Lopez dan Black memberikannya kepada kami. Tidak mungkin kami berani mengambilnya sendiri. George berteriak dengan marah, serahkan obatnya sekarang. Thierry sangat ketakutan sehingga dia segera membawa kotak itu ke Levi. Utara, ambillah. Levi menyeringai. Setelah semua itu terjadi, obat itu masih dikembalikan ke tangannya. Ingat, jangan sentuh apapun yang bukan milikmu, Levi memperingatkan. Dipahami. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Thierry dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Tunggu. Ya, Tuan. Semua orang melirik ke arahnya. Saya menyimpan obatnya, tetapi Anda harus memberitahu keluarga Lopez dan Black bahwa Anda menyimpannya. Juga, saya akan setuju untuk membiarkan mereka bergabung dengan keluarga besar Westford, instruksi Levi. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Thierry saat itu. Dipahami. Meski tidak mendapatkan obat,
ia berhasil menyelamatkan diri dari rasa malu di depan keluarga Lopez dan Black. Setelah kembali ke kediaman keluarga Lopez, Thierry mengumumkan bahwa kedua keluarga dapat bergabung. Anggota keluarga Lopez dan Black diliputi kegembiraan. Di masa lalu, mereka hanya bisa mengandalkan otoritas keluarga besar Westford. Sekarang, mereka telah resmi menjadi salah satunya. Mulai sekarang, mereka tidak akan menghadapi perlawanan di Erudia. Mereka telah melesat ke jajaran keluarga kuno. Bahkan jika mereka bertemu dengan klan Garrison di kota Auckland, mereka hanya bisa menamparkan mereka tanpa hambatan. Berita itu menyebar seketika, menyebabkan seluruh Erudia menjadi gempar. Keluarga besar Westford adalah yang paling aktif di antara kekuatan tersembunyi. Sekarang, mereka telah mengizinkan dua keluarga besar untuk bergabung ke dalam barisan mereka. Pada saat yang sama, para elit kaya di Northampton dan daerah sekitarnya berkunjung untuk memberi selamat kepada keluarga Lopez dan Black. Sepertinya kita harus berterima kasih pada Levi untuk ini. Ayo pergi dan berterima kasih padanya, oke. Saran Son. Semua orang menuju ke kediaman Levi. Bab 1397. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika mereka tiba di pintu masuk manor, ada seseorang yang menjaganya. Orang itu tidak lain adalah George. Karena dia belum menerima tugas apapun dari Levi, dia sekarang menjabat sebagai penjaga keamanan. Wow, apakah Levi mempekerjakan seorang pria parubaya untuk menjadi pengawalnya? Bisakah seseorang selemah dia bahkan menjaga rumah? Mengejek Son dan yang lainnya ketika mereka melihat George. Karena mereka belum pernah bertemu George sebelumnya, mereka tidak mengenalnya. Hei, Pak Tua, apakah kamu pengawal yang disewa oleh Levi? Tanya Logan. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketika George menyembunyikan auranya yang mengintimidasi, dia tampak seperti pria yang lembut dan santai. Bahkan, dia bahkan terlihat sedikit lemah. Jika kami bersikeras untuk masuk, bisakah kamu menghentikan kami? Jackson mencoba mengintimidasi George. Jika dia tahu bahwa pria parubaya yang lembut ini berusia hampir 200 tahun, dia mungkin pingsan karena syok. Lebih mengerikan lagi, George bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Bahkan, Son tidak akan pernah membayangkan dia menjadi petarung paling terampil di keluarga besar Westford. Dia begitu kuat sehingga bahkan Thierry harus memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan. Orang-orang bodoh yang kurang ajar. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Petik 2. George hampir menjadi marah ketika sebuah suara terdengar, biarkan mereka masuk. Baru saat itulah George menyembunyikan niat membunuhnya dan mengizinkan kelompok itu masuk. Melihat semua orang, Levi tersenyum. Apakah kamu di sini untuk pamer? Sepertinya kamu sudah tahu tentang itu. Yah, semua orang di Erudia sudah tahu bahwa keluarga Lopez dan Black sekarang menjadi bagian dari 4 keluarga besar. Kami sangat kuat bahkan klan Garrison dari kota Auckland lebih rendah dari kami. Levi, kamu bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan kami, sesumbar Son dan yang lainnya dengan bangga. Mereka semua bertindak tinggi dan perkasa seolah-olah mereka adalah orang paling kuat di dunia. Levi, pernahkah kamu berharap hari ini akan datang? Kami telah menjadi orang yang benar-benar superior, sementara kamu tetap bukan siapa-siapa, ejek Jenny dengan nada menghina. Logan tertawa. Bukankah hidup begitu tak terduga? Dalam sekejap mata, kita telah menjadi bagian dari 4 keluarga besar. Apakah kamu tidak kesal? Omong-omong, kami harus berterima kasih. Obat Anda benar-benar membantu keluarga kami naik ke puncak. Terima kasih banyak. Semua orang berterima kasih kepada Levi dengan megah. Sebagai tanggapan, Levi tersenyum dan berkata, akulah yang mengizinkanmu bergabung dengan keluarga besar Westford. Saya sendirian membantu Anda mencapai puncak kesuksesan, tetapi Anda harus ingat ini, saya dapat membuat Anda jatuh ke kematian Anda semudah saya dapat membantu Anda sukses. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa begitu keras sehingga mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Jika orang lain mengatakan itu, mereka mungkin menganggapnya dapat dipercaya. Namun, karena Levi yang mengatakan itu, mustahil bagi mereka untuk mempercayainya. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga besar Westford. Tidak mungkin dia adalah orang yang setuju untuk membiarkan keluarga mereka bergabung dengan jajaran keluarga besar Westford. Selanjutnya, Levi tidak dalam posisi untuk memberitahu Thierry apa yang harus dilakukan.
Levi, kau pasti sudah gila. Kebanggaan Anda semakin tidak terkendali. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa keluarga besar Westford adalah milik Anda? Jenny berteriak pada Levi. Levi tertawa dan berkata, kamu benar. Keluarga besar Westford memang milikku. Puff. Segera setelah dia berbicara, semua orang menghinanya. Kau sangat memalukan. Bagaimana Anda bisa cukup berani untuk mengklaim bahwa keluarga besar Westford adalah milik Anda? Teriak Son dan yang lainnya. Mereka sangat marah. Ketika George menyadari apa yang sedang terjadi, dia menimpali, dia benar. Dia adalah penguasa keluarga besar Westford. Bab 1398. Karena saya, kancingkan, pelayan sepertimu tidak berhak berbicara di sini. George hendak melanjutkan kalimatnya ketika Son memotongnya secara langsung. Saya, George tercengang. Di keluarga besar Westford, dia sangat dihormati. Bahkan Thierry tidak berani mengatakan tidak padanya. Namun, dia sekarang dimarahi oleh sekelompok anak nakal yang tidak penting. Berhenti bicara dan tersesat, tegur Logan dan yang lainnya dengan tidak sabar. Saya, George hampir meledak. Saat dia keluar dari pengasingan, dia dipukuli oleh Levi. Meskipun demikian, itu adalah kekalahan yang dia terima sepenuhnya. Namun, dia tidak pernah bisa mentolerir orang lemah ini yang menggertaknya. Levi, jika kamu menggunakan keluarga besar Westford untuk menipu orang lain, kami akan membunuhmu. Ya, jika saya mendengar Anda mengatakan sesuatu seperti itu lagi, saya akan memukul Anda setiap kali saya melihat Anda. Mereka pergi dengan angkuh setelah itu. Ketika mereka melewati George, mereka menegur, hei, Pak Tua, ingat posisimu. Jangan menyemburkan omong kosong di masa depan atau aku pasti akan memberimu pelajaran, oke? Petik 2. Son mengangkat tinjunya dengan mengintimidasi. Pada saat itu, George merasa seperti akan meledak dalam kemarahan. Dia tidak percaya bahwa dia telah dipermalukan oleh sekelompok anak nakal. Tenang, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk memberi mereka pelajaran di masa depan, bujuk Levi sambil tersenyum. Setelah Son dan yang lainnya pergi, West Skylord tiba. Apakah tidak ada berita? Berbicara secara logis, mereka seharusnya bergerak setelah sekian lama, tanya Levi. Kami telah mendapatkan potongan telepon Pangeran William dengan orang misterius dari Erudia. Meskipun itu hanya sebagian kecil, kita masih dapat menyimpulkan bahwa mereka akan bergerak, jawab West Skylord. Levi menyeringai. Aku tahu mereka akan menyerang. Setelah menunggu begitu lama, mereka akhirnya akan menunjukkan diri mereka sendiri. Ternyata itu adalah rencana Levi untuk mengumumkan penghargaan itu kepada publik. Dia telah secara khusus menginstruksikan Dragonites untuk merilis daftar. Alasan mengapa mereka secara eksplisit menyatakan siapa yang diberi obat itu sangat sederhana, mereka ingin memancing kekuatan tersembunyi keluar. Semuanya tergantung pada apakah mereka bisa menanggungnya. Meskipun mereka melakukannya, Pangeran William ingin mereka bergerak. Menurut cuplikan audio, Pangeran William dari Sarain menegur mereka atas dua kegagalan mereka sebelumnya. Dia bersikeras bahwa mereka harus mendapatkan obatnya apapun yang terjadi. Petik 2. West Skylord memainkan audio untuk Levi. Setelah mendengarkannya, yang terakhir tersenyum. Menurutmu siapa yang akan mereka targetkan jika mereka ingin mengambil obatnya? Tidak mungkin mereka menargetkan Benny Quinton dan yang lainnya. Tidak hanya akan ada orang yang menjaga mereka, tetapi juga akan ada dampak besar jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Untuk pahlawan penting lainnya, mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya. Setelah memikirkannya, hanya Anda yang tersisa, Tuan. Petik 2. Tuan Langit Utara dan Tuan Langit Barat menganalisis situasinya. Levi menyeringai. Itu benar. Tidak peduli berapa banyak mereka menyelidiki saya, mereka hanya akan berpikir bahwa saya adalah orang biasa dan tidak berguna yang hanya mendapat hadiah karena jasa militer saya di masa lalu. Lebih jauh lagi, dampaknya akan paling kecil jika mereka membunuhku. Bahkan, tidak akan ada dampak sama sekali. Karenanya, mereka pasti akan memilih untuk menargetkan saya. Petik 2. Tuan Langit Utara menggaruk hidungnya. Tapi mereka sudah menderita kerugian di Northampton. Saya rasa mereka akan takut bahwa Raja Mahkota akan berada di Northampton, Levi tertawa. Itu sederhana. Kami hanya akan membiarkan Raja Mahkota muncul di tempat lain. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Mereka baru berani bertindak setelah mengumpulkan bukti yang kuat. Misalnya, mereka akan menyerang Raja Mahkota untuk menguji kemampuannya.
Akan sulit untuk menemukan seseorang untuk menjadi kembaranmu. West Skylord menjelaskan kekhawatirannya. Pada saat itu, Levi melirik grogi. Bab 1399. Apakah itu? Bukankah kita punya satu di sini? Tanya Levi sambil tersenyum. Tuan Langit Utara dan Tuan Langit Barat tertawa. Semua orang dari The Avengers tahu bahwa Raja Mahkota sangat kuat. Jika Raja Mahkota palsu muncul, The Avengers pasti akan pergi dan menyatakan apakah dia yang asli. Kriterianya adalah seberapa kuat dia. Jika dia tidak cukup kuat, mereka pasti akan tahu dia palsu. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat menemukan seseorang yang setara dengan kemampuan Levi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa George akan menjadi calon yang memungkinkan. Bahkan jika dia tidak bisa menandingi Levi, dia cukup untuk menjadi penggantinya. Bagaimanapun, dia adalah petarung terbaik dari keluarga besar Westford. Bahkan George pun terkejut. Saya harus berpura-pura menjadi Raja Mahkota. Iya itu betul. Anda, Levi melanjutkan, aku akan mengangkatmu ke posisi Lord of Erudia di The Calamity. Ini berarti Anda akan sejajar dengan 4 tuan. Sudah waktunya bagimu untuk benar-benar berkontribusi pada Erudia. Kata-kata Levi sangat memotivasi George. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya akan menangani urusan lain-lain untuk Levi. Dia tidak menyangka akan memiliki gelar yang begitu penting yang diberikan kepadanya. Aku bersedia memberikan segalanya untuk Erudia. George merasa seperti dia telah kembali ke masa lalu ketika dia tidak terkalahkan. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa melonjak melalui dirinya. Misi pertamamu adalah menyamar sebagaiku. Aku akan memberimu topeng naga dan token lainnya untukmu, perintah Levi. Setelah menerima misinya, George segera bergegas ke utara. Sebagai Raja Mahkota, dia mengumpulkan Brigade Besi, Tentara Asura, dan Tentara Griwol untuk pelatihan bersama. Tidak hanya itu, bahkan para pengawal yang diperintahkan Mingka untuk melindungi Levi juga telah pergi. Ini bahkan lebih bermanfaat untuk rencana Levi. Jika tidak ada orang di sekitarnya, dia akan mampu memikat The Avengers untuk beraksi. Sementara itu, George berada di pangkalan pelatihan di utara. Mengenakan topeng naga dan memegang pedang naga, dia menatap 3 pasukan utama dengan mengintimidasi. Dia telah mengikuti semua instruksi Levi. Yang tersisa hanyalah pelatihan bersama. George kembali ke base camp, sementara Windsor, Mingka, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka sangat bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam jarak sedekat itu dengan Raja Mahkota. Mingka ingin melihat seperti apa dia sebenarnya. Mati, bintang. Pada saat itu, seseorang berteriak dengan marah. 5 pejuang yang terampil tiba-tiba mengepung Raja Mahkota dan menyerangnya secara bersamaan. Kelima petarung itu lebih kuat dari Grandmaster Agung. Mereka adalah para ahli yang dikirim The Avengers untuk menguji kemampuan Raja Mahkota. Setelah pertempuran, mereka berlima terluka. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman George dan semuanya ditangkap hidup-hidup. Namun, sebelum mereka bisa dibawa masuk, mereka menggigit pil racun yang tersembunyi di mulut mereka dan bunuh diri. Wajah mereka di balik topeng mereka sama seperti sebelumnya, wajah cacat yang tidak bisa dikenali. Semua orang sekali lagi terkejut. Seperti yang diharapkan, Raja Mahkota sangat kuat. Dia benar-benar nyata. Seseorang yang bersembunyi di sudut juga terkejut, dan mereka segera pergi. Sementara itu, di Southampton, sekelompok orang bertopeng berkumpul. Kami yakin bahwa orang yang muncul di utara adalah Raja Mahkota. Dia tidak hanya memiliki 3 item simbolis, tetapi kemampuannya juga sesuai dengan identitasnya. Seseorang memberitahu mereka pesan yang dia dapatkan dari utara. Oke, karena Crown King tidak berada di Northampton, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menyerang. Karena pelatihan bersama ini, Mingka telah mengirim pengawal pribadi Levi ke tempat lain. Kali ini, Levi benar-benar sendirian dan tak berdaya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri kecuali dia menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Kita harus berhasil dalam misi kita. Pangeran William sudah marah. Segera, kelompok itu mendekati Hampton Utara dengan tenang. Di pangkalan pelatihan utara, Mingka sedang berbicara dengan Windsor. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang salah dengan Raja Mahkota? Windsor menjawab dengan heran, kamu juga merasakannya. Meskipun tidak ada yang aneh dengan Raja Mahkota di permukaan, dia memancarkan getaran aneh.
Saya tidak tahu di mana masalahnya, tetapi saya hanya berpikir ada sesuatu yang salah. Mengapa kita tidak melihatnya secara diam-diam? Mingka selalu ingin tahu tentang bagaimana rupa Raja Mahkota. Demikian pula, Windsor ingin bertemu dengannya juga. Namun, dia ragu. Tapi kita tidak bisa mengganggu ruang pribadi Raja Mahkota. Jika kita tertangkap, kita akan dihukum. Mingka memelototinya. Bagus. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Tidak akan ada kesempatan bagus lain kali. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Pada akhirnya, Windsor tidak bisa menahan rasa penasarannya. Keduanya menyelinap ke wilayah pribadi Raja Mahkota. Itu tidak dijaga sama sekali, sehingga mereka dengan mudah mendekati kediamannya. Mereka mengintip melalui celah kecil. Pada saat itu, George baru saja melepas topeng naga dan memperlihatkan wajahnya. Mingka dan Windsor menarik napas dengan tajam, setelah melihat untuk pertama kalinya bagaimana rupa Raja Mahkota. Mereka terkejut mengetahui bahwa dia adalah pria parubaya yang tampak lembut. Awalnya, mereka mengira dia akan menjadi seorang pemuda. "Siapa di sana?" teriak George marah ketika dia menyadari bahwa ada seseorang di dekatnya. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, dua aliran energi ditembakkan, menyebabkan Mingka dan Windsor terbang mundur dari benturan. Darah menyembur dari mulut mereka, tetapi mereka masih berhasil melarikan diri. Saat George mengetahui bahwa identitasnya telah terungkap, dia segera memberi tahu Levi. "Ini semua salahku." Dia ceroboh untuk berasumsi bahwa dia akan baik-baik saja di wilayah pribadinya, jadi dia tidak memakai topengnya. Tidak apa-apa, biarkan saja. Lagi pula, mereka belum pernah melihat wajah sebenarnya dari Raja Mahkota sebelumnya, Levi meyakinkan sambil tersenyum. Setelah melarikan diri dari tempat George, Mingka dan Windsor memuntahkan darah mereka dan segera meminum ramuan itu. Setelah pulih, mereka saling bertukar pandang. Dia bukan anak muda. Bukankah rumor mengatakan bahwa Raja Mahkota masih muda? Tanya Mingka heran. Windsor menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Dia mungkin berasal dari salah satu kekuatan tersembunyi, kan? Lagi pula, ada banyak ahli yang menyamar di Erudia. Mungkin ada banyak organisasi rahasia yang bahkan tidak kita ketahui. Mingka menepuk dadanya dan menghela nafas panjang. Setidaknya, aku telah memenuhi keinginanku untuk mengetahui bagaimana rupa Raja Mahkota. Sekarang, saya lebih menghormatinya. Windsor tersenyum. Jika Raja Mahkota adalah seorang pemuda, dia tidak akan bisa menerimanya. Namun, karena Raja Mahkota adalah seorang pria parubaya, dia merasa jauh lebih baik. Keduanya merasa sangat senang karena mereka mungkin yang pertama mengetahui bagaimana rupa Raja Mahkota sebenarnya. Sementara itu, Levi sedang menunggu musuh datang. Di tengah malam, Levi, yang masih waspada, mendengar beberapa suara. Mereka akhirnya di sini. Suara mendesing. Setelah gemerisik lembut, beberapa ahli bertopeng tiba-tiba muncul di Manor. Mereka pergi ke kamar tidur dan mengepung Levi. "Levi, jika kamu memberi kami obat, kami akan menyelamatkan hidupmu." Teriak salah satu dari mereka dengan dingin. "Obat apa? Apakah Anda mungkin membicarakan ini?" tanya Levi dengan kotak di tangannya. "Hah?" Semua orang terkejut pada awalnya sebelum seseorang berteriak dengan marah, "Benar. Itu dia. Berikan padaku dan aku akan mengampunimu." "Tentu. Ini dia. Aku sudah lama menunggumu." Levi memberikan kotak itu kepada mereka, membuat mereka benar-benar tercengang. Bersambung.